kita sapa dulu adik-adik sekali lagi Kak Dato. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kak Dato coba lihat tuh, masih ada yang di tempat tidur. Waduh, ayo bangun. Coba itu masih ada yang kucek-kucek matanya Kak Dato. Wah, baru bangun Jangan ya. dong. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan, memuji Tuhan selalu. Adik-adik boleh bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke, sekarang kita akan berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan melakukan ibadah minggu. Berkatilah kami, sertailah kami dari pertengahan awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita mau sama-sama pujikan pujian ini tapi tetap dengan semangat ya Kak. Benar, dengan Bangkit semangat. berdiri. Adik-adik yang di rumah, ajak papa mama, ajak kakak dan adik untuk memujikan pujian ini bersama-sama. Aku mau ikut Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Aku. Oke. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa, bukan karena apa, bukan karena kakak dan adik. Bukan karena memaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. 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 Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa, bukan karena mama, bukan karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Nah, cinta. Cinta. Cinta Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan dan tutup mata. Sambil kita pujikan pujian ini ya. Firman-Mu berita bagikan
Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sudah lama enggak ketemu sama Bu Susi. Mudah-mudahan masih ingat sama Bu Susi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema berjuang untuk setia. Setia kepada siapa ya? Tentunya setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan Allah, setia kepada Tuhan Yesus. Berjuang untuk setia kepada Tuhan Allah, berjuang untuk setia kepada Tuhan Yesus. Dengan kata berjuang, rasanya seolah-olah kita ini ada di dalam suatu keadaannya. Susah banget. Untuk mendapatkan sesuatu harus bersusah payah, harus kerja keras. Kayaknya banyak rintangan juga. Padahal hanya untuk setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan yang bagaimana? Ya itu berarti kan kita harus taat pada hukumnya, menurut pada perintahnya, menjalankan firman-Nya dengan benar. Kan kelihatannya nggak sulit, tapi kenapa kita harus berjuang? Nah itu yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang biasa kita pakai di sekolah minggu. Anak-anak pagi hari ini, untuk khusus hari ini kan bergabung antara kelas kecil sampai kelas besar. Jadi untuk anak-anak kelas besar agak sabar sedikit, Bu Susi mau jelaskan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, supaya anak-anak yang lebih kecil lebih ngerti ya, sabar kalian bergabung dengan anak kelas kecil. Nah, Bu Susi hari ini membawa seorang teman, ya. Nah, ini namanya Sisi. Temannya berbentuk image, karena kan kita kebaktiannya online ya, jadi berbentuk gambaran. Nah, Sisi mukanya gimana nih? Muka Sisi kan gembira. Sisi rajin ke sekolah minggu. Sisi sangat senang untuk mengikuti kebaktian. Tapi sekarang kan nggak ada sekolah minggu. Maksudnya bukan nggak ada sekolah minggu, tapi nggak ada di gedung. Kita tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Ini mukanya Sisi selalu ceria. Sama dengan anak-anak pasti di rumah kalau ngikutin sekolah minggu, kan semuanya seneng kan. Nggak ada yang sedih kan? Kita tahu nyanyiannya anak-anak kecil. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Nah senyum, smile, nggak ada muka yang cemberut. Tapi coba lihat hari ini bagaimana mukanya Sisi. Wah, mukanya cemberut. Kenapa Sisi? Oh, Sisi lagi marahan. Duh, marah sama siapa? Ada teman lagi. Tuh. Oh, ini temannya Sisi juga. Namanya Lala. Dia teman sekolah sekaligus teman sekolah minggu. Biasanya main sama-sama. Lu kok marahan? Nah, gini ceritanya. Ini ceritanya menurut Sisi. Kita lagi main kemarin bersama. Main game. Habisnya kan sekarang ada peraturan stay at home. Sekolah di rumah, main di rumah, belajar di rumah. Kalau nggak perlu, nggak pergi. Kalau main, kita main apa? Kita main game, seru tapinya. Nah, tapi kemarin harus stop, kata Mama, udah malam. Kita terusin besok. Nah, besok ternyata Lala tunggu, Sisi nggak datang. Lalu, Lala pergi rumah Sisi. Sisi, kita terusin mainnya. Ntar, nanti aja. Kamu ngapain sekarang? Sisi lagi ikut kebaktian. Loh Sisi, kebaktian itu kan bisa nanti. Kita kan online. Kalau kebaktian sekolah minggu ada jam 8, setengah 10. Nah kalau kita datang jam 11, setengah 12, memang betul gedungnya udah kosong. Tapi kalau online, bisa kapan saja kan. Ntar sore juga bisa, besok bisa, lusa bisa. Bener enggak ya menurut anak-anak? Bener ya? Oh, kok bener? Nah tapi bener dalam hal bisa dilihat lagi nanti, diikuti nanti. Cuma ada tapinya, kan Bu Susi belum selesai. Dudukin dulu ya. Nah, ini bikinan
boneka bikinan, wah kurang bisa nih. Bonekanya bikinan Bu Susi dari agak jelek. Nah, dia duduk. Benar, dalam hal bisa dilihat nanti. Tapi, ada tapinya. Kalau kebaktian bisa dilihat nanti, main justru lebih bisa dilihat, dimainkan kapan saja. Intinya yang penting yang mana. Berbakti, beribadah kepada Tuhan dulu, atau main untuk kesenangan aku. Tuhan atau aku. Anak-anak pasti sudah tahu jawabannya. Nomor 1, kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, apa kata Alkitab tentang itu? Kita baca di dalam ayat Alkitab bersama-sama. Nah, untuk anak-anak yang kelas besar bisa baca bersama-sama dengan Bu Susi. Untuk anak yang kelas kecil yang belum bisa membaca, punya telinga, duduk manis giliran kalian sekarang dengarkan. Kita baca sama-sama dari Keluaran 31 ayat 18. Lalu diteruskan ke Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.'
Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Nah, sudah kita baca, sudah kita tahu, sudah anak-anak tahu apa yang ada tertulis di sana. Nah, tokoh kita dalam cerita pada minggu ini sama seperti tokoh cerita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu kita berbicara tentang Bapak Musa. Ini Musanya, gambarannya kayaknya kira-kira gini ya. Ini gambarannya, ya nggak pernah ketemu Musa, yang dilihat di YouTube tuh kayak gini, kira-kira. Nah, ini Musa. Dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa itu suatu jumlah banyak. Bukan bangsa Israel, bangsa yang besar. Besar bukan berarti gede badannya, tapi besar dalam jumlah yang banyak. Kita kenalan dengan bangsa Israel. Ada banyak bangsa Israel. Wah, ada yang begini. Loh, yang udah tua. Udah tua. Kalau ada engkong-engkong, pasti ada omanya. Kalau ada omanya, ada juga bapak-bapak. Nah, kalau ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah, ini tadi Bapak Musa. Lalu ada juga pemuda-pemuda. Ada juga bapak-bapak yang masih kuat, masih muda. Nah ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh enggak, bangsa besar itu jumlahnya banyak. Mungkin mewakili ratusan ribu orang. Coba berapa juta jumlah penduduk Indonesia. Banyak bangsa Israel juga bangsa yang besar. Nah kalau sendirian kan nggak bisa. Tuhan beri bantuan. Bapak Harun ini kakaknya Bapak Musa untuk memimpin. Tapi 2 lawan ratusan ribu, nggak bisa ya. Tapi Musa dan Harun bisa, kenapa? Karena Musa dan Harun dibantu oleh Tuhan. Nah, sekarang di dalam perjalanan yang lama dan jauh yang harus ditempuh untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka udah hampir sampai. Mereka sampai di tempat yang namanya Sinai. Di situ Tuhan akan memberikan hukum-hukum dan peraturan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Supaya mereka bisa hidup teratur seperti di negara ini. Coba di negara kita ada peraturan, ada hukum. Pencuri boleh enggak? Kalau mencuri kan ada hukumnya. Ya kan? Kalau mencuri ayam mungkin cuma didenda. Kalau mencuri barang yang mahal, uang, bisa masuk penjara. Merampok, penjaranya hukumannya lebih lama. Yang gampang aja yang mungkin anak-anak kecil tahu. Kalau kita berada di perempatan jalan, kalau pasti pernah naik mobil, pernah naik motor. Nah kalau kita ada di perempatan jalan, nggak ada yang namanya merah, kuning, hijau. Namanya traffic light atau istilah sehari-harinya lampu stopan lah. Maka
yang naik kendaraan, aku mau duluan. Aku lebih penting urusanku, aku mau duluan. Akhirnya menjadi benang kusut di tengah-tengah. Harus ada lampu pengatur. Jadi untuk mengatur bangsa yang besar ini butuh aturan. Maka Musa ini dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke puncak gunung. Namanya gunung tinggi ya. Musa pergi ke puncak gunung. Musa udah agak tua. Terus naik ke puncak gunung. Zaman dulu nggak ada yang namanya helikopter putar baling-baling langsung naik terus mendarat. Harus jalan kaki. Kan butuh waktu. Nah, ini kalau Musa pergi, siapa yang akan mengatur bangsa ini? Maka diwakilkan kepada Bapak Harun. Bapak Musanya pergi ya, diantar oleh beberapa orang pemuda. Kan udah tua, jadi kan harus perginya kan dibantu ya. Ini Bu Susi ambil dulu, mereka udah pergi. Untuk menerima hukum Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa yang menunggu Musa kembali? Padahal mereka cuma duduk, makan, tidur. 1 hari Musa nggak ada, it's okay. 2 hari, 3 hari, ini Musa nggak pulang-pulang. Apa yang dikerjain? Kok nggak mikir kalau naik puncak gunung itu sangat susah dan nggak akan nyampe dalam 1-2 hari. Tapi pokoknya aku udah boring, bosen banget ini. Apa yang dikerjakan? Bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh bangsa Israel sama seperti yang dirasakan anak-anak sekarang. Coba nggak pernah masuk sekolah, cuman online di rumah. Kalau Zoom cuman bisa begini. Padahal kalau di sekolah, kamu kapan kamu pergi ke rumahku? Bisa bergandengan tangan, bisa ngomong-ngomong, bisa ketawa, bisa main. Kalau main bisa sepedaan. Lalu stay at home. Aduh, bosan banget. Ya, seperti itu yang dirasakan oleh bangsa Israel yang nunggu. Apa yang dilakukan Bapak Musa di puncak gunung? Nggak pulang-pulang. Kita ini disuruh nunggu sampai kapan kita sampai ke tanah yang dijanjikan. Udah bosan. Lalu mereka pergi ke Bapak Harun. Nah, Bapak Harun dikelilingi oleh orang banyak. Banyak datang ke Bapak Harun. Pak Harun, ini kita harus punya kegiatan. Ya, makan tidur aja, kan enak nggak kerja. Nggak bisa, bosen. Kita harus cari kegiatan. Kita akan bikin patung. Loh, buat apa? Iya, kan biasanya kita waktu di Mesir dulu kita menyembah patung. Nah, siapa yang harus kita sembah sebetulnya? Kan Tuhan Allah. Yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir, Tuhan Allah. Yang memelihara mereka sehingga kerjaan mereka cuma makan tidur, semua dicukupi, Tuhan Allah. Tapi mereka minta Tuhan Allah yang lain. Mereka minta bikin patung seperti orang-orang Mesir. Ya enggak kebangetan ya, keterlaluan ya. Tapi ya namanya orang bosen. Mereka maksa Bapak Harun. Mereka sudah lupa akan Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak Harunnya ikutan lupa ternyata. Dia bukannya minta tolong kepada Tuhan, Bapak Harunnya bikin, gini. Kalau kalian punya yang cewek ini ya, biasanya kan punya anting-anting, punya kalung, mungkin punya gelang. Ini kan dari emas kan harganya mahal. Ayo kumpulin semua, kasihkan ke saya. Kumpulin, kalau sekian ratus ribu orang taruh emas banyak, nanti kita buat patung. Sepakat bikin patung model apa? Patung anak lembu. Ya sudah, dari emas loh. Nah, emas ini kan berharga. Nanti kalau sampai ke rumah, ke tanah yang dijanjikan Tuhan, harus bikin rumah. Harus beli tanah untuk dijadikan perkebunan, tanah pertanian. Butuh uang. Tapi kalau sekarang dibuat patung, habis emasnya. Kalau sudah susah payah bertahun-tahun jalan, berbulan-bulan jalan sampai ke tanah yang dijanjikan, lah bambung, nggak punya tempat tinggal. Tapi mereka nggak mikir, nggak peduli, pokoknya sekarang harus bersenang-senang. Kita harus bersenang. Jadi apa yang mereka pikirkan? Aku harus bersenang. Tuhan lupa dah. Nah, akhirnya dibuat patung dari lembu. Patungnya dari lembu, emas. Emas loh, ini gambarnya ini mungkin enggak, ini cuma kuning, gambarnya cering. Nah, setelah dibuat, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bahkan menyembah patung itu. Ini patung emas itu.
Lihat, disembah oleh mereka. Mereka bahkan berlutut menyembah. Orang-orang perempuan menyediakan makanan. Mereka berpesta pora. Mereka membakar persembahan seolah-olah mereka membakar persembahan kurban untuk Tuhan Allah. Dan apa yang mereka katakan seperti apa yang kita baca tadi, atau anak-anak dengar, inilah Allah kita yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Emangnya yang ngeluarin mereka patung lembu ini? Kan Tuhan Allah. Patung lembu ini punya mata, tapi dia tidak bisa melihat orang-orang Israel yang menyembah dia. Dia punya telinga, tapi dia tidak bisa dengar orang-orang yang bersorak-sorai memuja dia. Dia bahkan tidak bisa turun dari tempatnya yang tinggi ini, nggak bisa bergerak. Tapi mereka katakan apa? Sekali lagi mereka mengatakan, inilah Allah kita yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Wah, banget mereka lupa sekali sudah dengan Tuhan Allahnya. Nah, apa yang dialami oleh Musa di puncak gunung? Tuhan melihat. Musa tidak tahu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan Allah melihat, Tuhan Allah mendengar. Dia bilang, dia berfirman pada Musa, lihat bangsamu di bawah. Mereka melupakan aku. Mereka betul-betul bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk istilahnya. Mungkin kalau bahasa yang biasa sehari-hari dipakai, dablek gitu ya. Jadi apa ya? Kalau diomongin nggak mau nurut terus dengan kemauannya sendiri. Nah itu bangsa itu. Maka Tuhan Allah marah. Aku akan membinasakan bangsa itu. Wah. Lalu Musa menawar, jangan Tuhan, ini kan bangsa yang kamu pilih, bangsa yang sudah kamu pimpin sampai lama, nanti masa kamu binasakan? Apa yang akan dilakukan Tuhan, hukuman Tuhan? Pasti ada, walaupun Tuhan Allah kemudian, ya jatuh belas kasihan, tidak akan membinasakan, tapi pasti ada hukumannya. Sedang pencuri aja tadi masuk penjara cuma mencuri uang, apalagi Tuhan dilupakan, bahkan memuja patung. Ini melanggar hukum yang paling utama. Yang mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala atau patung. Dari 10 hukum yang kita tahu, yang anak-anak sudah tahu, pasti sudah familiar sekali untuk anak-anak, semua dilanggar. Utama yang 1, kedua sudah dilanggar. Nah lalu Musa turun. Nah ini turun dia membawa batu. Batu, kalian tahu batu paving yang di depan jalan itu coba angkat 1 aja, agak berat kan? Ini loh batu, bentuk batu, tapi enggak sekecil ini, gede. Jadi kalau Musa bawa, itu Musanya bawanya gini, dipeluk, bawanya dipeluk. Karena berat, kalau kita bawa gini terasa berat. Kalau kita membawa gendong kan agak ringan. Nah Musa yang sudah tua ini turun gunung. Ya memang turun tidak sesulit menaik, mendaki. Tapi turun dengan membawa batu yang berat. Cepat-cepat lagi untuk menyelamatkan bangsanya supaya berhenti-berhenti menyembah patung. Ya untung-untung tidak kepleset berundung. Dia sampai di bawah dan dia melihat apa yang dilakukan. Yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dia menjadi marah sekali. Apa yang kalian lakukan? Dia menuntut kakaknya Harun. Kenapa kamu memperbolehkan mereka? Bahkan kenapa kamu membakar persembahan untuk mereka? Maka dalam kemarahannya Musa dia angkat batu yang sangat berat tadi yang dibawa susah payah. Dibanting pecah, padahal di batu itu ada tulisan. Yang ditulis, kalau tertulis dalam Alkitab, oleh tangan Tuhan sendiri. Hukum mereka 1, hukum dari Tuhan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibanting pecah, habis tidak terbaca hukumnya. Nah bagaimana hukum itu nanti akan sampai kepada bangsa Israel dan terus akhirnya sampai ke kita. To be continued, nanti akan diteruskan pada minggu depan. Jadi pastikan anak-anak minggu depan untuk mengikuti kebaktian online lagi. Nah, untuk anak-anak kelas besar, nanti ada ayat hafalan, tapi terlebih dulu kita mau berdoa. Kita berdoa bersama anak-anak. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami, kesempatan maupun firman yang indah. Biarlah kami selalu mengingat supaya kami selalu setia kepada Tuhan Allah. Supaya kami setia mengikut Tuhan Yesus. Tidak menjadi bangsa Israel, tidak undur dari hadapan-Mu, tetap setia sampai akhir.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, untuk anak-anak yang besar, ada ayat hafalan. Untuk anak-anak yang belum bisa baca, nanti ada aktivitas. Kita baca Mazmur 37 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 3 bisa dilihat di gadget kalian atau di Alkitab. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan terus, lakukan yang baik, diam di negeri dan berlakulah setia. Setia sampai mati, seperti ada lagu yang pernah kita dengar. Setia, setialah, setia sampai mati. Itu yang diharapkan Tuhan untuk kita. Nah, untuk anak-anak yang kecil, Bu Susi akan memberikan kepada kalian contoh aktivitas. Karena kalian harus jangan meniru bangsa Israel. Kalian harus mengingat bahwa ada waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk aktivitas untuk aktivitas kalian. Sisihkan waktu sebentar untuk pergi beribadah. Kita akan membuat gereja untuk mengingatkan kalian kepada apa yang harus kalian lakukan pada hari Minggu pagi. Seperti kata Sisi tadi. Nah, kalian buat dari karton, entah karton apa aja sembarang. Ini kertas kokuru, tapi kalian bisa buat dari karton apapun juga. Bentuk rumah seperti ini, dilobangi jendela-jendela, yang ini hanya digunting untuk pintu, jadi ini bisa dibuka. Lalu kalian buat lagi, ini Eva, tapi kalau nggak ada juga bisa karton tebal. Karton dari box daur ulang boleh, bentuk yang sama, tapi tidak dibolongin. Tidak dilubangin, lalu ditempel. Nah, di sini kalian bisa menggambarkan salib sebagai lambang simbol bahwa ini adalah gedung gereja. Nah, lalu pintu yang dibuka di dalamnya bisa kalian tempelkan. Hafalannya kan cukup pendek sebenarnya, tapi diambil intinya. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Supaya kalian nggak lupa. Taruh di depan. Kalau kalian bangun tidur, apa yang kalian lihat dulu pertama? Meja, lemari, pintu kamar. Taruh di depan, ditempel, mau digantung, terserah. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar mungkin bisa lebih kreatif. Kalian bisa bikin kertas untuk ditekuk-tekuk ya. Jadi kita bisa bikin 3 dimensi. Kita bisa taruh di sini rumahnya, kita bisa hias dengan pohon, kita bisa hias juga dengan tanaman bunga. Bahkan mungkin kalian bisa menambahkan dengan seorang anak kecil di depannya, dan kalau bisa menggambar. Oh ya, jangan lupa atapnya ya, Kalian bisa menambahkan satu gambar anak kecil di depan mungkin untuk mau main atau apa, terserah kreativitas kalian sendiri. Jadi kalian bisa mengingat, ini hanya untuk sekedar mengingat aja. Aku harus ada waktu untuk Tuhan. Tuhan nomor 1, aku bolehlah nomor 2, ya. Tapi jangan lupa Tuhan nomor 1. Nah, kita sudah banyak sekali menerima berkat Tuhan. Maka kita harus tetap setia, berusaha untuk setia. Jadi mereka akan bergandengan tangan lagi. Dan ada triknya loh, kalau kita mau menang dalam satu game, dalam satu pertandingan, dalam satu perjuangan, ada triknya kan? Kita harus begini-begini. Triknya untuk kita bisa setia selalu apa? Kita harus selalu cinta pada Tuhan. Karena cinta membuat kita mau berlaku apa saja untuk orang yang kita cintai, apalagi Tuhan yang mencintai kita. Lala dan Sisi bisa merasa cinta pada Tuhan, dan kalian juga tahu lagunya mungkin untuk mengingatkan kalian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus, maka kita akan selalu setia. Bye-bye. Tuhan berkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari siapa, Kak Datuk? Dari Bu Susi. Iya, oke. Di dalam firman Tuhan tadi kita diingatkan untuk tetap setia. Seperti siapa, Kak Datuk? Seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Setia, setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Oke, kita akan berdoa bersama Kak Datu. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkatilah kami akan melakukan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Sertailah kami dan bimbinglah kami. Dan jagalah kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima adik-adik sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Iya, makasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Tuhan semuanya. Yesus memberkati.